Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemuliaan diletakkan oleh Allah itu bukan karena kamu mulia, bukan karena orang-orang memuliakan kamu. Salah. Orang-orang itu mengira orang yang mulia itu orang yang dimuliakan. Salah. Orang yang mulia itu orang yang mau memuliakan orang lain. Jadi di saat kamu bisa memuliakan orang lain, itu yang mulia bukan yang kamu muliakan, tapi kamu yang mulia. Bukan karena kamu dimuliakan orang lain. Salah. Dulu itu ulama-ulama itu mendapatkan posisi oleh Allah, pangkat derajat yang tinggi gara-gara beliau itu olehnya memuliakan orang lain luar biasa. Tidak pengen dimuliakan. Kenapa beliau sering menutup kepalanya pakai kain? Supaya tidak dikenal orang. Supaya tidak dikenal orang, pakai baju yang compang-camping, pakai baju yang tidak syuhur, tidak memakai baju kebesaran ulama, kebesaran orang-orang kaya, tidak. Beliau menutup diri. Padahal seumpamanya kebaikan beliau dibagikan kepada semua orang, tentu masih kurang baik. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, man tawaddu'a rufi'ah. Orang itu kalau tawaddu, merendah serendah-rendahnya, rufi'ah, akan terangkat. Sebagaimana ada lumpur, apabila dipegang itu lunak. Semestinya lumpur sama batu lebih hebat batu, karena batu dipegang keras. Tapi apa yang terjadi? Di saat lumpur itu, di saat batu itu menerpa lumpur, yang tenggelam bukan lumpurnya, tapi batunya yang tenggelam. Itu bukti bahwasanya dibalik lunaknya hati kita, dibalik kita memuliakan orang lain, dibalik kita menghargai orang lain, dibalik kita mengalah, dibalik kita tidak pernah mempermasalahkan teman kita, nyakiti kita, menghina kita, menghardik kita, mendolimi kita, membuli kita. Di saat itulah Allah mengangkat pangkat derajat. Tidak ada orang-orang sukses kemudian hidupnya tidak terhina. Tidak ada. Semua orang sukses itu berawal dari kehidupan yang hina. Tidak ada. Tidak ada. Berawal dari hidup yang hina, berawal dari hidup yang merendah. Tidak ada seorang santri yang masih belajar di tempat guru kemudian mereka memperlihatkan kesombongannya, memperlihatkan kealimannya, memperlihatkan keturunannya, memperlihatkan wah kakek-kakeknya. Tidak berhasil. Walaupun kamu seorang habaib, walaupun Gus Ahmad ini loh, ini yang abahnya ngimami Masjid Agung Demak, kemudian duduk di masjid ini memperlihatkan kuahnya, nggak akan berhasil. Semuanya harus tiarap semua. Semuanya harus tiarap semua. Sesungguhnya pohon yang disambar beledek itu pohon-pohon yang tinggi. Semestinya di saat kamu tidak meninggi, maka tidak akan rawan disambar oleh beledek. Di saat kamu merendah serendah-rendahnya, disitulah Allah meletakkan sebuah kemuliaan. Makanya kamu ini di pondok ini melayani, teman-teman dilayani. Apa itu kebersihan semuanya. Kalau bisa semuanya yang jalanin kamu semua. Seperti di hari Jumat ini bersih-bersih diri kamu. Kamu nggak usah ngopeni orang lain. Anggap saja teman-temanmu wali semua, nggak ada yang nggak wali. Kamu sendiri yang nggak wali. Dan ini jangan hanya sekedar di pondok. Nyampe kelak apabila engkau menjadi pengasuh pondok, menjadi seorang kiai, jangan pernah mengatakan dirimu punya posisi. Bohong semua. Itu tipu-tipuan semua. Tipu-tipuan, bohong. Tangannya dicium orang. Justru kadang-kadang olehnya nyium santri ke tangan seorang kiai, ini yang menjadikan kiai itu terlempar di api neraka, menjadi sombong kemelataan. Makanya Uwais Al-Qarni itu, beliau adalah orang yang luar biasa, waliyun min auliyaillah, nggak mau dicium tangannya. Nanti ujung-ujungnya bangga, senang.
Anak-anak saya nasihatin, jangan senang dicium tangan kamu. Dan aku nggak pernah nuturin kamu harus ingat sama anak saya. Nanti kalau kamu sudah boyong, kamu tidak boleh melupakan al-mubarok. Ngopo? Ngopi lali mulai saya kita apa-apa. Kamu lali apa-apa. Dan semapot kabeh. Ya masalah kamu. Saya tidak pernah menceritakan kebaikan orang tua. Nggak pernah. Saya tidak pernah memberitahu kalau Gus Ahmad ini yang asli kakeknya ke atas apa itu termasuk keturunan saya, nggak pernah. Kalau Gus Ahmad itu orangnya jelek ya jelek, kalau saya jelek ya jelek, sama saja. Lebih baik anak zina ahli takwa akhlaknya mulia dibandingkan anak kiai tapi rupanya ya tai. Rupanya ya tai. Akhlaknya bejat. Kekiaian orang tuanya itu terus diandalkan. Coba lihat itu Gus Ahmad. Beliau ini akhlaknya luar biasa. Setiap hari nyapu pondok. Nyapu pondok merendah. Gak ada yang ngerti kalau beliau anaknya ulama besar. Gak ada yang ngerti. Melayani santri. Kalau waktunya makan tapi di dapur layani. Kalau temennya selesai makan ya, piringnya diminta, udah saya saja yang nyuci, kamu nggak usah, udah. Mayat datang, tangannya dicucikan. Menata sandal-sandal santri, itu yang utama. Bukan kamu yang biasa budi-budi. Sombong kemerutan. Kalau masih di pondok, semuanya wajib diharap semua. Orang kiai, orang santri sama. Kamu itu jangan ketipu. Saya sendiri itu malu. Malu. Seumpamanya saya ini tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau pakai baju-baju putih. Kalau saya tidak punya pemikiran bahwa saya sudah mati kemarin-kemarin, saya nggak mau pakai baju-baju kain kafan. Saya pakai baju-baju seperti kamu yang ala kadar, kemana-mana pakai sandal, pakai baju itu wakul berkat. Pakai baju-baju yang jelek kamu, baju ini wapi, oleh nyolong ini koncone. Baju bagus oleh nyuri temennya. Kok gak izin kelihatan bener. Nyolong sandal koncone. Sandal gosok. Ora izin. Ora cipo sandal mbak, sandal cincit bisa. Ya bika. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Muhammad. Ini nggak bisa dipencet,